Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Putri. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan kemajuan penelitian saya yang berjudul Sintesis dan Modifikasi Nanopartikel Korsel Fe3O4 (ETG) untuk aplikasi sensor elektrokimia logam berat. Nah, penelitian ini dilakukan dalam rangka kegiatan MBKM dan dibimbing oleh Ibu Dr. Mimin Irianti. Adapun fokus penelitian ini adalah pengembangan material berbasis nanopartikel untuk meningkatkan performa sensor dalam mendeteksi logam berat secara lebih efisien. Dan di sini pertama ada pendahuluan. Latar belakang penelitian saya yaitu pencemaran logam berat seperti timbal atau Pb dan kadmium atau Cd merupakan permasalahan lingkungan yang serius. Logam berat ini bersifat toksik, tidak dapat terdegradasi secara alami, dan dapat terakumulasi dalam tubuh manusia melalui rantai makanan. Akumulasi ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan organ dan sistem saraf. Metode analisis konvensional seperti AAS atau ICP-MS memang memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Namun metode tersebut membutuhkan biaya yang besar, peralatan yang kompleks, serta waktu yang relatif lebih lama. Sebagai alternatif, sensor elektrokimia menjadi solusi karena memiliki keunggulan berupa respon yang cepat, sensitivitas yang baik, serta biaya operasional yang lebih rendah. Namun, performa sensor elektrokimia ini sangat bergantung pada material aktif yang digunakan. Nanopartikel Fe3O4 ini memiliki keunggulan berupa sifat magnetik yang baik dan stabilitas kimia yang tinggi, tetapi memiliki kelemahan yaitu konduktivitas listrik yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi menggunakan logam perak atau Ag yang memiliki konduktivitas tinggi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja sensor secara signifikan. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini meliputi beberapa tahapan utama. Yang pertama, mensintesis nanopartikel Fe3O4 menggunakan metode kopresipitasi yang dikenal sederhana dan efisien. Kedua, melakukan karakterisasi untuk mengetahui struktur kristal, morfologi, dan ukuran partikel. Ketiga, mengembangkan struktur korsel Fe3O4 Ag untuk meningkatkan sifat listrik material. Dan yang keempat, mengaplikasikan material tersebut dalam sensor elektrokimia untuk deteksi logam berat. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan material sensor berbasis nanoteknologi, serta memperkaya referensi ilmiah terkait sintesis dan modifikasi nanopartikel. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang sensor lingkungan. Selanjutnya, nanopartikel Fe3O4 ini atau magnetit merupakan material oksida besi yang memiliki struktur kristal spinel terbalik. Material ini dikenal memiliki sifat magnetik yang kuat. Pada skala nano, Fe3O4 dapat menunjukkan sifat superparamagnetik, yaitu tidak memiliki magnetisasi permanen ketika tidak diberikan medan magnet eksternal. Sifat ini sangat menguntungkan karena dapat mencegah aglomerasi permanen antar partikel. Selain itu, Fe3O4 juga memiliki stabilitas kimia yang baik dan mudah dipisahkan menggunakan medan magnet, sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti biomedis, katalis, dan juga sensor. Namun keterbatasannya terletak pada konduktivitas listrik yang rendah sehingga perlu dilakukan modifikasi. Nah, metode kopresipitasi ini dipilih karena memiliki keunggulan berupa proses yang sederhana, waktu sintesis yang relatif cepat, serta tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Namun, metode ini memiliki kelemahan dalam hal kontrol ukuran partikel yang kurang optimal, sehingga berpotensi menghasilkan aglomerasi. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dilakukan modifikasi dengan menambahkan
lapisan logam Ag pada permukaan Fe3O4, sehingga membentuk struktur core shell. Lapisan Ag ini berfungsi meningkatkan konduktivitas listrik dan mempercepat transfer elektron pada permukaan material. Dengan demikian, material Fe3O4 Ag ini diharapkan memiliki performa yang lebih baik dalam aplikasi sensor elektrokimia, khususnya dalam mendeteksi logam berat seperti Pb dan juga Cd. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, pada proses sintesis nanopartikel Fe3O4 ini dilakukan menggunakan metode kopresipitasi. Tahap pertama adalah pembuatan larutan Fe2+ dan juga Fe3+. Larutan Fe2+ dibuat menggunakan serbuk FeCl 36H2O ditambah dengan aqueous. Juga Fe3+ dibuat menggunakan serbuk FeCl2 4H2O ditambah aqueous juga. Nah, setelah itu ada penambahan Na4OH. Ini ditambahkan basa untuk memicu reaksi pembentukan endapan Fe3O4. Selanjutnya ada pengendapan ini dilakukan menggunakan magnet alam dengan waktu kurang lebih sekitar 30 menit atau lebih. Selanjutnya ada pencucian dan pengeringan. Setelah Fe3O4 itu diendapkan, selanjutnya Fe3O4 ini dicuci menggunakan aqueous untuk menghilangkan sisa reaktan dan juga impuritas. Ini dicucinya sambil dipanaskan menggunakan hot plate dan juga magnet stirrer, ditunggu sekitar 15 menit, lalu diendapkan lagi. Dicuci lagi, lalu diendapkan lagi sebanyak 3 kali. Setelah itu pengeringan menggunakan oven. Pada oven ini kita menggunakan suhu 60 derajat Celcius dan rentan waktu sekitar 4 jam. Setelah kering, nanti serbuknya ini kita dihaluskan menggunakan sebelum dikeringkan juga kita cek dulu pH-nya. pH di sini kalau untuk pengeringan harus sekitar 7 atau 8. Kalau sudah pengeringan, nanti kalau serbuknya sudah kering, baru kita haluskan. Nah, untuk tahap terakhir adalah pengeringan untuk memperoleh serbuk nanopartikel Fe3O. Selanjutnya ada hasil sintesis. Ini menunjukkan terbentuknya endapan berwarna hitam pekat yang merupakan ciri khas dari Fe3O4. Perubahan warna ini mengindikasi bahwa reaksi kopresipitasi antara ion Fe2+ dan juga Fe3+ dalam kondisi basa telah berlangsung dengan baik. Pembentukan endapan yang terjadi secara cepat menunjukkan bahwa proses nukleasi berlangsung secara simultan. Hal ini umumnya menghasilkan partikel berukuran nano, meskipun masih terdapat kemungkinan terjadinya aglomerasi akibat interaksi antar partikel. Selanjutnya, proses pencucian dilakukan berulang kali hingga supernaton menjadi jernih, yang menandakan bahwa impuritas telah berhasil dihilangkan. Proses ini sangat penting untuk meningkatkan kemurnian material yang dihasilkan. Setelah itu, dilakukan pengeringan menggunakan oven untuk menghilangkan kandungan air. Hasil akhirnya berupa serbuk Fe3O4 berwarna hitam dengan tekstur halus yang menunjukkan bahwa partikel yang terbentuk berukuran kecil. Namun demikian, kemungkinan aglomerasi masih dapat terjadi sehingga diperlukan analisis lebih lanjut. Pada tahap ini telah dilakukan preparasi untuk karakterisasi menggunakan XRD dan juga SEM. Jadi XRD atau X-ray diffraction ini digunakan untuk mengidentifikasi fase kristal dan memastikan bahwa material yang terbentuk adalah Fe3O4. Sedangkan SEM atau Scanning Electron Microscopy ini digunakan untuk mengamati morfologi permukaan serta ukuran partikel.
Meskipun pengujian belum dilakukan, tahap preparasi ini penting sebagai langkah awal dalam evaluasi keberhasilan sintesis. Hasil karakterisasi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah material layak untuk dimodifikasi lebih lanjut menjadi struktur korsel Fe3O4 AG. Nah, yang terakhir, referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jurnal internasional bereputasi yang membahas tentang sintesis nanopartikel, material Fe3O4, serta aplikasi sensor elektrokimia. Beberapa di antaranya adalah Jurnal Nanomaterial, Material Today Chemistry, Journal of Material Research, dan juga Sensor and Actuators di. Nah, demikian pemaparan laporan kemajuan penelitian saya. Kesimpulannya, sintesis Fe3O4 ini telah berhasil dilakukan dan menunjukkan indikasi terbentuknya nanopartikel. Meskipun masih memerlukan karakterisasi lebih lanjut, tahap selanjutnya adalah analisis menggunakan XRD dan juga SEM, serta pengembangan struktur Fe3O4 AG untuk aplikasi sensor. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Saya sangat mengharapkan saran masukan untuk perbaikan penelitian ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.